Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Kau masih berpikir bodoh bahwa kau begitu berbakti. Bermimpilah, meskipun kau berbakti, apa tuanmu bisa melihatnya? Menurutku, Yang Chen terlalu percaya diri, bersikeras pergi ke medan perang demigod. Tempat itu telah menjadi tempat jatuhnya banyak ahli tahap demigod dari berbagai sekte besar. Mengapa harus mati di sana? Dia pasti lelah hidup. Sekelompok orang mengejek dan mencemoohnya tanpa henti. Lebih baik dia mati saja. Baru kita bisa menikmati tanah yang berharga ini, kan? Haha, itu sangat masuk akal. Zhang He, yang dipenuhi amarah, berkata, apa yang kalian banggakan? Tuan mudaku sudah kembali. Cepat pergi. Oh ya, murid inti terkemuka mencibir sinis. Zhang He, tahukah kau berapa banyak rumor tentang kembalinya Yang Chen selama bertahun-tahun? Setidaknya 8 kali, bahkan 10 kali, tapi kapan Yang Chen pernah kembali? Salahkan nasib buruknya. Dia baru saja menjadi murid pewaris sejati lalu meninggal. Hahaha, masih memimpikannya kembalinya Yang Chen. Murid inti ini tertawa keras dengan cara yang berlebihan, penuh penghinaan terhadap Zhang He, dan bergerak untuk menerobos masuk. Namun pada saat ini, aura yang amat mengerikan tiba-tiba menyebar, menyapu bagai badai, menghantam semua murid inti ke tanah, nyaris tak mampu bangun, dan berjuang untuk bernapas. Siapa yang melakukannya? Semua murid inti tercengang, tidak percaya apa yang mereka lihat dan dengar. Terlalu kuat. Mereka bisa merasakan penindasan dan kekuasaan yang mengerikan. Selama orang ini bersedia, mereka bisa dibunuh seperti semut kapan saja. Kau bilang aku mati. Sebuah suara dingin bergema. Mendengar suara itu, seluruh tubuh murid inti bergetar, tak percaya dengan apa yang mereka dengar, dan berseru ngeri, Kau Yang Chen. Yang Chen, kamu masih hidup. Yang Chen duduk di kediamannya, tersenyum dingin. Dengan sedikit tekanan tangannya, beberapa orang di depannya menjerit kesakitan seolah-olah tulang mereka patah. Merasakan kengerian kekuatan Yang Chen, mereka semua ketakutan. Mereka bahkan belum melihat bayangan Yang Chen, tetapi sudah terpukul jatuh, tak mampu bangkit. Seberapa mengerikankah perbedaan kekuatan itu? Yang Chen, guruku adalah manusia sejati yang tak tertandingi. Jika kau berani membunuhku, guruku tidak akan membiarkanmu lolos. Teriak murid inti terkemuka, mencoba menggunakan otoritas gurunya untuk mengintimidasi Yang Chen. Yang Chen mencibir, sang manusia sejati yang tak tertandingi, begitulah kesan yang dia miliki seorang pakar di alam dewa sejati, namun tanpa interaksi nyata dengannya. Mencoba mengintimidasi dia dengan ahli alam dewa sejati. Yang Chen terkekeh dengan nada menghina, aku akan membunuhmu sekarang, dan aku akan melihat apakah tuan keluargamu berani datang dan menggangguku, Yang Chen. Saat pembicaraan berakhir, Yang Chen mengulurkan tangannya, dan murid inti yang tadinya begitu sombong dan marah berubah menjadi awan darah. Yang Chen telah menahan amarahnya karena insiden Gu Liushui. Sekarang orang-orang ini berani memprovokasinya, ia tidak punya pilihan selain membunuh. Kalau tidak, semua orang akan menganggap kembalinya Yang Chen sebagai lelucon. Dia harus menunjukkan otoritasnya sekarang setelah dia kembali. Jadi, mari kita mulai dengan orang-orang ini. Melihat rekan-rekannya terbunuh dengan mudah, kelompok itu merasa ada sesuatu yang salah. Mereka tak berani bersikap sekeras rekan mereka. Mereka berteriak, ampuni kami, Yang Chen. Ampuni nyawa kami. Kami tak akan pernah berani melakukannya lagi. Kami sungguh tidak bermaksud begitu. Mohon ampuni kami dan jangan ganggu kami. Saat murid inti memohon belas kasihan, niat membunuh Yang Chen memudar. Dia bukan orang yang tidak masuk akal. Karena orang-orang ini memohon belas kasihan, tidak perlu bersikap agresif. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, tidak perlu membuat keributan dengan beberapa murid inti. Enyahlah, kata Yang Chen dingin. Beberapa murid inti tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka hanya ingin meninggalkan tempat penuh masalah ini dan berpikir untuk melarikan diri sejauh mungkin, tidak pernah terlibat dengan Yang Chen lagi. Setelah mereka melarikan diri, Yang Chen juga keluar. Melihat Zhang He yang tampak bersemangat, Yang Chen berkata, sepertinya kau sangat menderita selama kepergianku. Tapi jangan khawatir, masa-masa sulit akan segera berakhir. Sekarang, aku harus mengunjungi kediaman Lin Baihuo. Aku sangat penasaran dengan apa yang bisa dia lakukan, berani menyentuh orang-orangku, Yang Chen. Lin Baihuo merupakan salah satu ahli alam dewa sejati teratas di Sekte Xuandao, dan telah digolongkan sebagai target pelatihan utama, karena ia memiliki kemungkinan tinggi untuk menjadi ahli tahap pencerahan. Tempat tinggalnya cukup damai. Kemungkinan terjadinya penyerbuan hampir tidak mungkin. Tapi sekarang Yang Chen telah tiba. Sejak Yang Chen melangkahkan kaki ke kediaman Lin Baihuo, kedamaian di sana tak ada lagi. Kalian semua, minggir. Yang Chen berkata lembut saat dia lewat. Kemudian, mereka yang menjaga kediaman Lin Baihuo pingsan akibat niat Dao Yang Chen yang mengerikan, dan tidak mampu bertarung lagi. Hal ini membuat banyak penonton tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Tahap demigod dan beberapa ahli tahap dewa sejati biasa yang disukai Lin Baihuo bahkan tidak bisa mendekati Yang Chen, dan dengan mudah dikalahkan.
Memasuki kediaman Lin Baihuo seolah tak berpenghuni. Lin Baihuo, kalau kau tidak keluar, aku hanya bisa menyeretmu keluar, kata Yang Chen dingin. Jiwanya telah menyelimuti Lin Baihuo, yang mengejutkan Lin Baihuo, membuat tubuhnya kejang-kejang. Ia segera berdiri dan menggertakkan giginya, Yang Chen, apa maksudmu? Kediamanku bukanlah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesuka hati. Apa kau tidak takut masalah ini akan sampai ke pemimpin sekte dan kau akan dihukum? Menggunakan pemimpin sekte sebagai alasan menunjukkan bahwa Lin Baihuo telah kehilangan kepercayaan dirinya. Yang Chen melirik Lin Baihuo. Meskipun ia pernah mendengar tentangnya sebelumnya, ia belum pernah melihatnya secara langsung. Sekarang setelah ia melihatnya, wajah Lin Baihuo memancarkan sedikit nafsu, jelas telah menyakiti banyak wanita. Gulius Hui dipastikan bersamanya. Karena itu masalahnya, Yang Chen tidak perlu membuang kata-kata lagi, dan berkata dengan dingin, serahkan Gulius Hui. Yang Chen, apa maksudmu? Gulius Hui adalah selir baruku. Kau melanggar aturan jika kau membawanya pergi begitu saja. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau seorang murid pewaris sejati dan kultivasimu telah meningkat pesat selama bertahun-tahun, kau bisa bersikap sombong begitu saja, kata Lin Baihuo dengan marah. Ia tidak berpikir ia akan takut pada Yang Chen, mengingat status dan posisinya selama bertahun-tahun di Sekte Suandao. Gulius Hui belum didapatkan, tetapi sekarang dia ada di sisinya. Dia telah mengumumkan keempat penjuru bahwa dia akan menjadikan Gulius Hui sebagai selirnya. Siapa yang peduli jika Gulius Hui setuju atau tidak? Dia sudah berada di atas angin. Jika Yang Chen mencoba merebutnya, itu menunjukkan bahwa dia tidak menghormati aturan sekte. Dia tidak percaya Yang Chen berani mengabaikan aturan sekte, dan berencana menggunakan aturan ini untuk membuat Yang Chen mundur. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa sejak Yang Chen berani datang ke sini, dia tidak pernah menaruh aturan-aturan omong kosong itu di matanya. Lin Baihuo, jika kau tidak menyerahkannya, hanya ada satu pilihan untukmu. Wajah Yang Chen membeku, itu kematian. Lin Baihuo ketakutan dengan sikap Yang Chen yang mengesankan. Satu kata, kematian, seakan merasuk ke dalam jiwanya, memungkinkan dia membayangkan akibat dari menentang lawannya. Tapi sekarang, dia tidak bisa menyerah begitu saja karena kata-kata Yang Chen. Lin Baihuo punya harga diri. Terlebih lagi, dia sangat yakin Yang Chen tidak akan berani menyentuhnya. Bagaimana mungkin Yang Chen berani mengabaikan peraturan sekte? Akan tetapi, saat ia baru saja memikirkan hal ini, Yang Chen sudah menekan niat daunnya. Lapisan demi lapisan tekanan yang menghancurkan terasa bagai gunung raksasa, mustahil untuk dilawan. Perbedaannya begitu besar, bagaikan langit dan bumi. Untuk sesaat, Lin Baihuo merasa tekadnya runtuh, sama sekali tak mampu melawan metode Yang Chen. Kemudian, ia memuntahkan seteguk darah, kehilangan seluruh tekadnya. Ia berjuang keras untuk bangkit di bawah tekanan Dao Inten Yang Chen, tubuhnya diambang kehancuran dan kematian kapan saja. Melihat pemandangan ini, para penonton tidak mempercayai mata mereka. Yang Chen benar-benar berani membunuh orang di depan umum, dan dia sama sekali mengabaikan aturan sekte, menyerang begitu saja sesuai keinginannya. Apakah Yang Chen ini menjadi terlalu sombong setelah lama pergi? Lin Baihuo panik saat ini, karena Yang Chen benar-benar berani membunuhnya. Yang Chen, kau telah memasuki tahap pencerahan. Seru Lin Baihuo kaget dan marah, sudah mempertimbangkan untuk memohon belas kasihan. Berita mengenai Yang Chen yang telah memasuki tahap pencerahan menyebar, membungkam semua penonton alam dewa sejati di sekitarnya yang berencana untuk mengkritiknya. Lihat, itu memang niat Dao. Sepertinya itu adalah niat Dao yang sebenarnya. Dan itu adalah niat Dao tingkat pencerahan yang lengkap, bukan sesuatu yang sebanding dengan niat Dao alam dewa sejati. Sebelumnya, mereka telah mendengar rumor bahwa Yang Chen memasuki tahap pencerahan, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Pada saat yang sama, Yang Chen tidak memberi Lin Baihuo kesempatan untuk memohon belas kasihan. Ketika dia memutuskan untuk membunuh, dia tidak ragu-ragu. Dia telah memutuskan untuk membunuh. Akan tetapi, saat ia tengah memikirkan hal tersebut, Dao Inten yang kuat tiba-tiba turun bagaikan bilah pisau yang tajam, menghalangi Dao Inten milik Yang Chen. Kemudian, sesosok dengan tenang muncul di hadapan Yang Chen, menyelamatkan Lin Baihuo. Ekspresi Yang Chen menjadi gelap saat melihat orang ini, karena orang itu tidak lain adalah Taois jejak mimpi, orang yang sangat ia benci. Ketika Lin Baihuo melihat Taois jejak mimpi datang menyelamatkannya, kebahagiaannya tak terlukiskan. Bertahan hidup di tangan seorang ahli alam pencerahan saja sudah merupakan keberuntungan besar. Dia berkata, Taois jejak mimpi, terima kasih telah menyelamatkanku. Yang Chen ini telah kembali, mengabaikan semua orang dan aturan sekte. Kejahatannya sangat besar dan keji. Taois jejak mimpi, kurasa kita harus segera mengeksekusi orang ini di tempat. Melihat Taois jejak mimpi muncul, Lin Baihuo mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Sehebat apapun Yang Chen, Lin Baihuo tidak percaya bahwa ia mampu menandingi Taois jejak mimpi. Lagi pula, Yang Chen baru saja memasuki tahap pencerahan, sementara Taois jejak mimpi adalah eksistensi luar biasa yang telah berada di tahap pencerahan selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Ada perbedaan besar antara level mereka.
Dia ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan Yang Chen. Namun, terlepas dari pikirannya, ia tidak menyangka Yang Chen tidak menunjukkan perubahan ekspresi setelah melihat Lin Baihuo. Sebaliknya, ia tetap pada pendapat awalnya, Taois jejak mimpi, minggirlah. Taois jejak mimpi tertawa terbahak-bahak, Yang Chen, apa kau bercanda denganku? Minggir, apa kau berharap orang tua ini minggir agar kau bisa membunuh salah satu bawahanku? Ekspresi Yang Chen tetap tidak berubah. Ia ingat bahwa Lin Baihuo dan Taois jejak mimpi dulu dekat. Ia tidak menyangka Lin Baihuo ternyata benar-benar bawahan Taois jejak mimpi. Seperti tuan, seperti pelayan. Ekspresi Yang Chen dingin dan acuh tak acuh, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Ia berkata dengan dingin, kalau kau tidak menyerahkan orang yang kuinginkan, bagaimana kalau aku membunuhnya? Yang Chen, kau benar-benar keterlaluan. Aku tahu satu atau dua hal tentang situasi Gulius Hui. Lin Baihuo sudah menerimanya sebagai selir, dan semua orang tahu itu. Lin Baihuo bahkan sudah mengirimkan undangan, dan semuanya sudah pasti. Sekarang kau ingin membawa Gulius Hui pergi, apa gunanya? Kau hanya membuat masalah. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, provokasi yang bagus sekali, aku ingin bertanya, Gulius Hui awalnya milikku. Sekarang setelah kau membawanya, apa kau meminta persetujuanku? Yang Chen, kau menghilang tanpa jejak, dan tak seorang pun tahu di mana kau berada. Wajar saja jika Gulius Hui dan Lin Baihuo jatuh cinta dan menikah. Sekarang kau mencoba memisahkan mereka, bukankah itu dosa besar? Taois jejak mimpi meraung marah. Yang Chen terkekeh. Penganut Tao jejak mimpi sangat pandai dalam menyalahkan orang lain. Pertama, dia menempelkan label pelanggaran aturan padanya, lalu dia menuduhnya melakukan dosa besar. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, jadi, aku menghilang tanpa jejak, dan kau bisa begitu saja menyentuh orang-orangku. Bagaimana mungkin aku baru pergi beberapa tahun, dan kau berani menyentuh orang-orangku? Kau bahkan tidak mengizinkanku mencari keadilan. Dan kau berani membicarakan cinta dan kasih sayang di antara mereka, sungguh lelucon yang sangat besar. Jika kau begitu percaya diri, panggil Gulius Hui dan biarkan aku bertanya padanya apakah dia benar-benar mencintai Lin Baihuo. Ekspresi Taois jejak mimpi sedikit berubah, dan dia tidak berani memanggil Gulius Hui. Lagi pula, jika Gulius Hui dipanggil keluar, pihak mereka akan kehilangan semua keunggulan moralnya. Taois jejak mimpi berdiri teguh pada prinsip moralnya dan dengan tegas menekan Yang Chen, keluarkan Gulius Hui. Yang Chen, kau bercanda. Pernikahan Gulius Hui dengan Lin Baihuo sudah dekat, dan dia tidak boleh terlihat saat ini. Kau mencoba mengacaukan pernikahan Lin Baihuo, kan? Hahaha, Taois jejak mimpi, pada akhirnya, bukankah kau memang tidak ingin melepaskannya? Lupakan saja, kita tidak perlu bicara lagi. Sepertinya kau belum lama di penjara dan dibebaskan lebih awal. Apa kau ingat siapa yang memenjarakanmu? Taois jejak mimpi. Kata Yang Chen dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, penganut Tao jejak mimpi tidak akan melupakan siapa yang bertanggung jawab atas pemenjaraannya sejak awal. Itu Yang Chen. Kalau saja dia tidak memohon dan membayar harga yang sangat mahal, dia tetap akan dikurung di penjara. Daois jejak mimpi meraung, Yang Chen, apa maksudmu? Yang Chen tidak peduli dengan Dao Inten yang kuat dari Dream Trace Daois, tidak ada maksud khusus, hanya ingin memberitahumu, Dream Trace Daois, jika kau menghalangiku, nasibmu akan sama, kematian. Saat kata-kata ini diucapkan, kata-kata itu dipenuhi dengan dominasi mutlak, dan banyak orang bahkan mengira Yang Chen sudah gila. Beranikah kau mengancam Lin Baihuo, dan beranikah kau mengancam Taois jejak mimpi? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Dream Trace Daois dan Lin Baihuo berada di level yang sama? Taois jejak mimpi merupakan eksistensi yang berada pada puncak tahap pencerahan. Taois jejak mimpi tertawa, Yang Chen, siapa yang kau coba takuti? Aku akan berdiri di sini hari ini dan melihat apakah kau berani melakukan sesuatu padaku. Dia sangat berharap Yang Chen akan bergerak melawannya. Selama Yang Chen berani, dia akan punya alasan untuk melawan Yang Chen. Saat itu, dia akan langsung menekan Yang Chen dengan paksa, lalu mencari alasan, mengatakan bahwa dia tidak berniat menyakiti Yang Chen atau membunuhnya. Akankah sekte dalam negeri masih menuduhnya melakukan kesalahan? Lagi pula, Yang Chen lah yang mengambil langkah pertama. Namun, dia yakin Yang Chen tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Tetapi begitu pikiran itu muncul, Yang Chen benar-benar mengambil tindakan. Yang Chen menyerang dengan brutal, dan niat daunnya langsung terwujud, menyerang Taois jejak mimpi, membuatnya gembira dan terkekeh dingin. Yang Chen benar-benar berani bergerak. Mencari kematian. Di matanya, selama Yang Chen bergerak, takdirnya sudah ditentukan. Ia terbiasa menggunakan Dao Intennya untuk melawan Dao Inten Yang Chen. Akan tetapi, saat dia melepaskan niat daunnya dan bertabrakan dengan Yang Chen, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Dia merasa bahwa niat daunnya tampaknya secara paksa dikembalikan ke keadaan awalnya. Di bawah kekuatan Dao Inten Yang Chen, Dao Intennya tak mampu melawan. Dao Intennya langsung terkoyak oleh celah yang besar, lalu Dao Inten Yang Chen melesat maju, langsung mencapainya. Kau benar-benar seorang Raja Dao, teriak Daois jejak mimpi dengan marah.
Awalnya dia mengira bahwa hanya melebih-lebihkan, tetapi sekarang tampaknya Yang Chen benar-benar seorang Raja Dao, dan niat Dao-nya sama sekali tidak kalah dengan dirinya sendiri. Dalam keadaan panik, Taois jejak mimpi, sebagai orang yang berpengalaman dan kuat, merespons dengan tegas dan penuh tekad. Ia mengumpulkan niat Dao-nya dan, dipadukan dengan kekuatan ilahi, menggunakan metode kultivasinya. Niat Dao berduri. Yang Chen menyipitkan matanya. Niat Dao dari Daois jejak mimpi cukup menarik, dikenal sebagai niat Dao berduri, dengan efek pantulan kerusakan niat Dao. Niat Dao biasa, ketika berhadapan dengan niat Dao semacam ini, memang akan sedikit rumit dan mengalami beberapa kerugian. Terutama ketika niat Dao ini terkumpul, mereka tidak bisa diremehkan. Namun, sayangnya, dia bertemu dengan Yang Chen. Yang Chen membalikkan tangannya dan memancarkan niat Dao primitif, diikuti oleh 3 niat Dao lainnya sebagai pendukung. Dia tidak perlu menggunakan metode lain seperti diferensiasi dewa, hanya menampilkan 4 niat Dao secara penuh akan cukup untuk menentukan hasilnya. Kini, saat 4 niat Dao muncul dan menyerang dengan liar, pupil mata Taois jejak mimpi mengerut. Bagaimana mungkin? Kau memiliki 4 niat Dao. Taois jejak mimpi panik saat ini. Dengan 1 Dao intens saja, Yang Chen sudah berhasil mempertahankan posisinya. Kini, lawannya telah menunjukkan Dao inten yang lain, membuatnya bingung bagaimana cara mempertahankan diri. Di tengah kepanikan, Taois jejak mimpi merasa kewalahan dan bingung harus menggunakan teknik apa. Selanjutnya, ia langsung ditembus oleh Yang Chen, yang tersapu oleh 4 niat Dao. Dalam sekejap, niat Dao berduri itu lenyap sepenuhnya, dan akhirnya, niat Dao Yang Chen mengenai tubuh Taois jejak mimpi secara langsung. Daois jejak mimpi meraung dan jatuh ke tanah, darah mengucur dari mulutnya, sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Dia tidak punya kekuatan lagi untuk bertarung. Saat kejadian ini berlangsung, hampir semua orang mengira penglihatan mereka kabur. Yang Chen menghajar Taois jejak mimpi hingga terjatuh. Apakah ini nyata? Apakah aku salah lihat? Yang Chen menghancurkan Taois jejak mimpi. Meskipun dia berada di tahap pencerahan, Taois jejak mimpi dulunya adalah eksistensi yang tak terkalahkan di Sekte Suandao kita. Bagaimana Yang Chen melakukannya? Ini mengerikan, sungguh mengerikan. Akan ada pergantian kepemimpinan di Sekte Suandao kita. Taois jejak mimpi sebenarnya dikalahkan oleh Yang Chen. Pupil mata Lin Baihuo juga menyusut. Awalnya, ia berpikir bahwa dukungan dari Daois jejak mimpi sudah cukup, dan Yang Chen tidak akan lagi menjadi ancaman bagi mereka. Namun, kini ia menyadari bahwa ia salah, benar-benar salah. Taois jejak mimpi tak mampu menyelamatkannya, dan kini ia pun telah dikalahkan oleh Yang Chen. Daois jejak mimpi diserang oleh niat Dao fatal Yang Chen, dan seluruh tubuhnya terasa seperti diambang kematian, kesadarannya berkabut. Kalau saja tidak karena kekuatan tingkat Dao King yang menopangnya, dia pasti sudah pingsan sekarang. Dia menatap Yang Chen dengan mata yang berjuang, menggertakkan giginya dan berkata, Yang Chen, kamu berani membunuhku. Yang Chen tidak menjawab, hanya mengangkat tangannya. Niat Dao-nya sudah siap, berniat menekan dengan gila-gilaan untuk langsung membunuh Taois jejak mimpi. Tidak ada yang perlu dikatakan kepada pihak lainnya. Bunuh segera setelah dia memutuskan. Yang Chen akan membunuh Taois jejak mimpi. Perubahan akan datang, perubahan benar-benar akan datang. Ayo pergi, jangan melihat lagi. Banyak orang takut masalah itu akan melibatkan mereka. Tepat saat Yang Chen hendak membunuh Taois jejak mimpi, tiba-tiba sebuah suara muncul entah dari mana. Yang Chen, tunggu. Jika suara itu milik orang lain, Yang Chen bisa saja mengabaikannya. Namun, Chen Yangqi lah yang berbicara, membuat Yang Chen berhenti dan menatap langit. Chen Yangqi muncul entah dari mana dan menghentikan niat membunuh Yang Chen hanya dengan 1 kalimat. Dalam hal-hal yang menyangkut sesama murid, lebih baik memberi sedikit ruang untuk bermanuver. Chen Yangqi menatap Yang Chen, ekspresinya penuh keterkejutan. Dia sudah memperhitungkan bahwa Yang Chen mesti menunjukkan kewibawaannya sekembalinya, tetapi dia tidak pernah menduga bahwa dia akan langsung mengincar yang terkuat, yakni Daois jejak mimpi. Dan Taois jejak mimpi tampak cukup kooperatif. Awalnya, Yang Chen ingin mengejar Lin Baihuo, tetapi Taois jejak mimpi bersikeras untuk bertemu langsung. Dengan tabrakan ini, ia akhirnya benar-benar kehilangan kepercayaan. Bagaimanapun, Taois jejak mimpi adalah salah satu pasukan tempur paling tangguh di Sekte Suandao. Chen Yangqi tidak bisa membiarkan Yang Chen membunuhnya begitu saja. Itu akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Suandao. Yang Chen, kalau ada yang ingin kau katakan, sampaikan dengan baik-baik. Tak perlu menggunakan kekerasan. Ceritakan saja apa yang terjadi hari ini, dan aku, sebagai pemimpin sekte, akan membelamu, kata Chen Yangqi. Yang Chen berkata, pemimpin sekte, aku hanya menginginkan Gulius Hui. Gulius Hui dulu adalah pelayanku, tetapi sekembalinya aku mengetahui bahwa dia telah diambil paksa oleh Lin Baihuo dan dijadikan selirnya. Mereka berdua terus mengklaim bahwa Gulius Hui telah menikah dengan Lin Baihuo, jadi aku ingin menemui Gulius Hui dan bertanya langsung padanya. Mendengar ini, Chen Yangqi menatap Lin Baihuo tanpa ekspresi dan berteriak, Lin Baihuo, apa ini benar?
Kenapa kau tidak membawa Gu Liushui keluar? Pemimpin sekte, Gu Liushui akan resmi menikah denganku beberapa hari lagi. Selama upacara, dia tidak boleh terlihat di depan umum, jadi bagaimana aku bisa membawanya keluar sekarang? Bibir Lin Baihuo bergetar saat berbicara. Menurut logika itu, dia masih pelayan Yang Chen. Kedatangan Yang Chen untuk mengkonfrontasimu secara pribadi demi pelayannya tampaknya sangat masuk akal. Cepat bawa dia keluar, teriak Chen Yangqi dengan marah. Lin Baihuo awalnya berpikir bahwa dengan kedatangan Chen Yangqi, ia mendapatkan perisai tambahan. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Chen Yangqi jelas-jelas berada di pihak Yang Chen dan tidak pernah berniat melindunginya. Lin Baihuo benar-benar tidak ada harapan sekarang. Dia seharusnya tahu sebelumnya bahwa dengan kultivasi Yang Chen yang luar biasa, Chen Yangqi, kecuali pikirannya terganggu, akan berpihak pada Yang Chen. Tapi sekarang jika dia benar-benar membawa keluar Gu Liushui, bukankah dia akan mengakui bahwa dia memaksakan penjualan? Penjualan paksa pada orang lain dan tidak terbongkar adalah satu hal, tetapi memaksakannya pada bawahan Yang Chen pasti akan terbongkar. Lin Baihuo menggertakkan giginya dan memutuskan untuk bertindak sekuat tenaga, diam-diam merusak ingatan Gu Liushui sehingga Yang Chen dan Chen Yangqi tidak punya cara untuk mengatasinya. Pemimpin sekte, aku akan membawa orang itu sekarang, Lin Baihuo segera berkata saat dia memikirkannya. Namun, pengamatan Yang Chen tajam, dan dia berkata, pemimpin sekte, aku akan pergi bersamamu. Baiklah, kamu juga ikut dengannya. Chen Yangqi tahu apa yang dipikirkan Yang Chen dan tidak menghentikannya. Ketika Lin Baihuo mendengar ini, dia tahu bahwa situasinya akan buruk. Yang Chen begitu berhati-hati untuk pergi bersamanya, bukankah ini berarti dia tidak akan punya kesempatan untuk membalikkan keadaan? Kenapa kau ragu-ragu? Cepat bawa aku ke sana, geram Yang Chen. Hati Lin Baihuo berdarah, tetapi tidak ada jalan keluar. Ia hanya bisa membawa Yang Chen ke dalam mansion. Setelah bola-balik beberapa kali, Lin Baihuo segera membawa Yang Chen ke tempat Gu Liushui ditahan. Itu memang kurungan. Di mana niatnya untuk menerima selir baru? Lapisan demi lapisan larangan ditegakkan, tanpa sedikit pun kelonggaran. Mustahil baginya untuk bernapas, apalagi Gu Liushui. Metode abadi jelas digunakan untuk mencegahnya melarikan diri dengan cara apapun. Lin Baihuo, kamu benar-benar ketat dengan selirmu, kata Yang Chen dengan suara berat. Senyum Lin Baihuo tampak canggung, ia tak punya pilihan selain membuka segel secara perlahan. Ia tahu bahwa bermain trik saat ini sama saja dengan mencari kematian, jadi ia membawa Yang Chen ke kamar tempat Gu Liushui ditahan. Ketika dia membawa Yang Chen ke sana, dia melihat bahwa Gu Liushui sudah jauh lebih layu dibandingkan masa lalu. Pada saat ini, Gu Liushui sedang duduk di kursi seperti boneka kayu, dengan ekspresi putus asa dan tanpa harapan. Tidak sulit untuk melihat seberapa besar kesedihan yang dideritanya. Melihat semua ini, bagaimana mungkin Yang Chen tidak merasa sedih dan khawatir? Liushui, seru Yang Chen. Gu Liushui tidak tersadar pada awalnya, tetapi ketika dia dengan saksama mendengarkan suara yang dikenalnya, dia tiba-tiba mendongak dan sangat gembira melihat Yang Chen datang. Tuan muda, apakah itu benar-benar Anda? Seru Gu Liushui tak percaya apa yang dilihatnya itu benar. Yang Chen benar-benar ada di depannya. Dia telah menunggu dengan penuh rasa sakit, dan selama orang ini ada di sini, dia yakin dia akan aman dan sehat. Tuan muda, apakah itu benar-benar Anda? Gu Liushui bergegas mendekat dan memeluk Yang Chen erat-erat. Yang Chen tersenyum dan berkata, ini aku, Liushui. Aku di sini, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu diperlakukan tidak adil lagi. Beberapa orang ingin mempermalukanmu dengan paksa, tetapi mereka harus melewatiku dulu. Dengan air mata yang menggenang di matanya, Gu Liushui mengendus dan berkata, Tuan muda, senang sekali Anda kembali, senang sekali Anda kembali. Yang Chen kini menatap Lin Baihuo dengan tajam, lalu mencibir, Liushui, kudengar kau tampaknya bersedia menikahi Lin Baihuo sebagai selir, benarkah? Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Mata Lin Baihuo berkilat tajam, mencoba mengancam Gu Liushui. Namun di saat berikutnya, dao inten milik Yang Chen yang mengerikan menekannya kembali. Gu Liushui tidak bodoh dan dapat melihat bahwa Lin Baihuo agak takut pada Yang Chen. Sebelum Yang Chen menghilang terakhir kali, ia sudah mampu melindunginya dari Lin Baihuo, dan ketika ia kembali kali ini, tingkat kultivasinya pasti telah meningkat pesat. Ia yakin Yang Chen mampu mengatasinya. Tuan muda, saya tidak pernah ingin menikahi Lin Baihuo. Lin Baihuo lah yang memaksa saya, kata Gu Liushui. Begitu Lin Baihuo mendengar ini, dia tahu semuanya sudah berakhir, segalanya sudah berakhir. Dia tidak ragu lagi dan berlutut di depan Yang Chen. Yang Chen, ampuni aku, tolong ampuni aku sekali ini saja. Aku sungguh tidak akan berani melakukannya lagi. Aku tersihir saat menyinggung rakyatmu. Jika kau memberiku kesempatan lagi, aku berjanji tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Lin Baihuo tidak menginginkan apapun sekarang, ia hanya ingin hidup. Yang Chen tertawa dingin, sekarang kau tahu caranya memohon belas kasihan. Apa yang kau lakukan tadi? Sudah terlambat. Yang Chen meraih Lin Baihuo dan kembali ke Chen Yangqi.
Apakah kamu sudah menemukan semuanya? Tanya Chen Yangqi. Gulius Hui, ceritakan semuanya tanpa ada yang terlewat. Pemimpin sekte dan aku akan memastikan keadilan ditegakkan. Yang Chen melemparkan Lin Baihuo ke hadapan Chen Yangqi. Gulius Hui sangat cerdas dan memahami situasinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menggigit bibirnya dan berkata, pemimpin sekte, orang tua saya dibunuh secara brutal oleh Lin Baihuo saat itu. Namun karena tidak ada bukti, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Lin Baihuo telah mencoba melakukan sesuatu terhadap saya, yang diketahui semua orang di Sekte Suandao, tetapi tidak ada yang berani campur tangan karena kekuatannya. Saat itu, hanya Tuan Muda yang berani membela saya dan mengakhiri ketidakadilan di dalam Sekte Suandao. Yang Chen mendengarkan ini dan merasakan dingin di hatinya. Lin Baihuo dan Dream Trace Daoist gemar berbicara tentang aturan tetapi paling suka melanggarnya. Ketika Tuan Muda menghilang saat itu dan tidak ada kabar, Lin Baihuo mulai mengganggu saya. Semakin lama Tuan Muda tidak kembali, semakin liar Lin Baihuo. Dia bahkan dengan paksa membawa saya ke kediamannya dan mengaku bersedia menjadi istrinya. Hati Gulius Hui dipenuhi dengan kebencian dan ada niat untuk menuduh sekte, pemimpin sekte, di mana aturan sekte Suandao kita. Selama bertahun-tahun, Gulius Hui menjadi sangat kecewa dengan sekte Suandao. Terlalu banyak kemalangan yang menimpanya. Yang Chen dapat memahami perasaan Gulius Hui, tetapi jika Gulius Hui menyalahkan Chen Yangqi, itu akan terlalu berlebihan. Dia berkata, Lius Hui, perhatikan nada bicaramu. Gulius Hui juga tahu bahwa ia telah bertindak berlebihan dan segera berkata, saya masih muda dan bodoh. Jika saya mengatakan sesuatu yang terlalu radikal tadi, saya harap ketua sekte dapat memaafkan saya. Chen Yangqi menggosok alisnya. Setelah kata-kata penuh semangat Gulius Hui selesai, ia merasa agak malu. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Suandao memang agak longgar dalam pengelolaannya. Chen Yangqi mendesah, di dalam sekte, mengabaikan aturan, memaksa orang lain, dan bahkan melakukan tindakan keji seperti itu. Insiden sebelumnya tidak memiliki bukti, sehingga sekte tidak mau menyelidiki. Namun, ini saja sudah cukup untuk menjadi kejahatan berat. Lin Baihuo, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Lin Baihuo terduduk di tanah dengan suara gedebuk, tahu bahwa ajal sudah dekat. Ia ingin sekali mengatakan sesuatu, tetapi tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Pemimpin sekte, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Setelah beberapa saat, Lin Baihuo melontarkan beberapa kalimat seperti itu. Tapi itu sama sekali tidak ada gunanya. Apakah Chen Yangqi sekarang tertarik untuk menegakkan keadilan bagi aturan sekte? Siapapun yang jeli dapat melihat bahwa Chen Yangqi berpihak pada Yang Chen, dan itulah mengapa ia mengambil tindakan untuk mendukung Gulius Hui. Jika tidak, di mana akan ada begitu banyak ketidakadilan? Sebagai seorang ahli tahap nirvana, Chen Yangqi menunjuk dengan jarinya, mengungkapkan prasasti Dao Inten. Dalam sekejap, Lin Baihuo pun hancur menjadi. Lin Baihuo dibunuh oleh Chen Yangqi di tempat, menunjukkan sikap Chen Yangqi. Taois jejak mimpi menggigil sekujur tubuhnya. Saat ini, ia benar-benar bingung dan masih belum bisa sepenuhnya menerima semua yang ada di hadapannya. Dia adalah Daois jejak mimpi, dia adalah Raja Alam Pencerahan dari Sekte Suandao. Hingga kini, dia tidak hanya kalah dari Yang Chen, tetapi juga menyaksikan tanpa daya ketika rakyatnya sendiri terbunuh di hadapannya. Di mana harga dirinya ditempatkan sekarang? Semua orang tahu bahwa Raja Alam Pencerahan di Sekte Suandao akan berganti nama mulai sekarang. Setidaknya Chen Yangqi telah memilih Yang Chen. Yang Chen, Sun Tzu akan mengadakan pertemuan sebulan lagi, ingatlah untuk datang, kata Chen Yangqi acuh tak acuh setelah membunuh Lin Baihuo, seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang sepele. Lagi pula, di mata makhluk kuat di tahap nirvana, Lin Baihuo bukanlah apa-apa. Yang Chen mengangguk, lalu berkata, junior mengerti. Baiklah, kalau begitu, mari kita akhiri urusan hari ini di sini. Semuanya, kalian boleh pergi sekarang. Chen Yangqi melambaikan tangannya. Yang Chen tahu bahwa bahkan jika dia ingin merepotkan Taois jejak mimpi lagi, tidak akan ada kesempatan sekarang. Dia pun menyerah dan membawa Gulius Hui kembali bersamanya. Dalam perjalanan pulang, Gulius Hui seperti sedang bermimpi, tidak dapat menerima semua yang terjadi di hadapannya. Di sisi lain, Yang Chen melepaskan seluruh keluarga dan teman-temannya dari Menara Dewa Iblis sekembalinya. Lagi pula, ia kini telah resmi kembali ke rumahnya di 12 negara. Mengatur orang-orang ini di Sekte Suandao saat ini, dia akhirnya punya tempat untuk menetap. Setelah semua ini selesai, Yang Chen mulai menutup sebentar. Selama ini, ia telah berkelana dan belum sempat berkultivasi dengan baik. Kini setelah kembali ke Sekte Suandao dan memiliki waktu luang, ia pun mulai berpikir. Dengan ki abadi ini, pemahaman niat Dao saya berkembang pesat. Meskipun saya belum tenang selama ini, saya merasa alam saya telah meningkat dengan sangat cepat. 3 niat Dao saya yang lain juga telah meningkat dengan tingkat yang berbeda-beda. Yang Chen tidak mengetahui jumlah pasti peningkatannya, jadi berkultivasi sekarang adalah hal terbaik untuk dilakukan. Kultivasi ini membawa banyak kejutan bagi Yang Chen.
Dia telah mencapai tahap tengah alam pencerahan, dan dengan mengeluarkan avatar api dan menyerap sejumlah besar asal api aneh, kekuatannya telah meningkat pesat. Terlebih lagi, niat Dao milik api juga meningkat pesat, dan secara langsung menembus berbagai keterbatasan untuk mencapai tahap Raja Dao. Ya, inilah yang membuat Yang Chen takjub. Niat Dao api menembus beberapa batasan sekaligus dan mencapai tahap Raja Dao. Ngomong-ngomong, periode singkat ini sudah cukup untuk membuat orang takjub. Namun, Yang Chen tahu bahwa ini bukan kebetulan. Asal mula api aneh membawa banyak manfaat nyata bagi Yang Chen. Ditambah dengan bantuan Ki Abadi, pemahamannya tentang niat Dao sungguh luar biasa. Hasil yang luar biasa dan cepat seperti itu bukanlah sesuatu yang tak dapat ia terima. Selain itu, ada niat Dao yang pantang menyerah. Niat Dao yang pantang menyerah tidak meningkat secepat niat Dao milik api, tetapi juga telah mencapai ambang tahap Raja Dao. Dan niat Dao 9 neter. Niat Dao 9 neter relatif lemah, tetapi setelah periode kultivasi ini, Yang Chen berhasil mencapai terobosan. Ia langsung meningkatkan niat Dao 9 neter ke tahap tengah Dao Lord. Sekarang, dia sudah memiliki 2 niat Dao Raja dan 2 niat Dao Tuan Dao. Dengan kekuatan seperti itu, sudah lebih dari cukup untuk masuk ke peringkat Dao Agung. Tentu saja, dia mungkin sudah ada dalam daftar. Selain itu, Yang Chen perlu mempertimbangkan untuk menerobos ke alam kesempurnaan agung pencerahan. Ia memilih beberapa formula pil. Kini setelah ia memiliki banyak sekali formula pil, mudah baginya untuk menemukan beberapa formula yang akan membantu alam pencerahan mencapai terobosan. Hanya dalam beberapa hari, Yang Chen telah memurnikan beberapa pil yang dapat membantu para ahli alam pencerahan untuk menembus tingkat kultivasi mereka menggunakan bahan-bahan yang dibawanya. Dengan ramuan ini di tangan, sangat disayangkan Yang Chen tidak punya waktu untuk membuat terobosan. Waktu sebulan berlalu dengan cepat, dan Yang Chen tidak punya pilihan selain keluar dari kultivasi tertutup. Tuan muda, Anda keluar, kata Gulius Hui kagum, sambil menatap Yang Chen. Yang Chen berkata dengan lembut, ya, aku keluar. Aku harus menemui pemimpin sekte sekarang. Baik, Tuan muda. Gulius Hui mengangguk lembut. Yang Chen pergi menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Sun Tzu. Ketika Yang Chen tiba, aula besar sudah dipenuhi banyak orang, kebanyakan dari mereka adalah ahli alam pencerahan tingkat tinggi dari Sekte Xuandao. Selain itu, ada beberapa dewa sejati elit dan pewaris sejati Sekte Xuandao yang sangat langka. Misalnya Zhang Min dan Fu Xuanming. Kini saat Yang Chen tiba, ia langsung menarik banyak perbincangan, menyebabkan banyak orang segera berbisik-bisik sambil menatap Yang Chen. Yang Chen ada di sini. Sudah dengar, belum lama ini, Yang Chen menghajar Taois jejak mimpi sampai-sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Aku pernah mendengarnya. Menurut rumor, tingkat kultivasi Yang Chen saat ini tak terduga, mencapai tahap Raja Dao dan kekuatannya luar biasa. Sepertinya kita, generasi tua, kalah telak. Yang Chen, sebagai generasi muda Sekte Xuandao, memiliki kemajuan kultivasi yang luar biasa. Mungkin dialah harapan sejati Sekte Xuandao kita di masa depan. Banyak orang sudah pasrah kepada Yang Chen sepenuh hati, karena kejadian pada masa sebelumnya sudah disaksikan banyak orang, bukan hanya kabar angin saja. Yang Chen tidak memperhatikan diskusi ini tetapi memperhatikan Zhang Min dan Fu Xuanming. Zhang Min menatap Yang Chen, pipinya sedikit memerah saat ia teringat akan kekagumannya di masa lalu. Meskipun kekagumannya tak kunjung padam, membayangkan tingkat kultivasi Yang Chen saat ini telah mencapai alam pencerahan membuatnya mendesah pelan. Meskipun tingkat kultivasinya sekarang hampir menembus alam dewa sejati, yang mana jauh melampaui perbandingan siapapun, jika dibandingkan dengan Yang Chen, kesenjangannya masih beberapa kali lebih lebar. Fu Xuanming, di sisi lain, beruntung bisa mencapai pencerahan selama Yang Chen pergi. Sekarang ia bahkan bisa mengobrol dengan Yang Chen dan tertawa, saudara Yang Chen, kudengar kau juga telah mencapai alam pencerahan. Haha, sepertinya itu benar sekarang. Cepat, duduklah di sebelah kakakmu, kita sudah lama tidak bertemu. Yang Chen tahu bahwa Fu Xuanming sedang mencoba mendekatinya. Meskipun ia pernah memanggil Fu Xuanming, senior, ia hanyalah dewa sejati saat itu. Karena Fu Xuanming menganggapnya sebagai saudara, wajar saja jika ia tidak bisa melepaskan apapun, dan mereka pun mengobrol dengan riang. Di tengah percakapan mereka, Sun Tzu dan Chen Yangqi akhirnya keluar. Kemunculan dua representasi Sekte Xuandao ini membuat semua orang di aula terdiam, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Saat muncul, aura Sun Tzu terasa tajam dan mengintimidasi. Melihat tidak ada yang berbicara, ia berkata, awalnya, saya memanggil semua orang di sini hari ini untuk membahas rencana pembinaan saya. Setelah keluar dari pengasingan, wajar saja jika saya ingin membantu Sekte Xuandao dan mulai melatih para kultivator alam nirvana baru. Namun, tak lama sebelumnya, dua yang mulia surgawi dari Sekte Taiyi datang dan memberitahu saya sesuatu yang membuat saya harus mengubah keputusan. Setelah mendengar nama kedua makhluk surgawi, naluri pertama Yang Chen adalah bertanya-tanya apakah dua ahli tahap tanpa batas dari Sekte Taiyi datang untuk membalas dendam. Namun setelah diteliti lebih dekat, ternyata hal itu tidak demikian.
Sun Tzu berkata dengan tenang, kedua makhluk surgawi ini datang untuk memberitahu Pak Tua tentang suatu hal yang sangat penting, suatu peristiwa yang berpotensi memengaruhi seluruh 12 negara. Apa yang begitu penting hingga membutuhkan perhatian pribadi dari dua makhluk surgawi Sekte Tai? Lagi pula, ini adalah peristiwa yang bisa memengaruhi seluruh 12 negara bagian, ini pasti bukan masalah kecil. Dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi bisikan dan diskusi. Melihat semua orang penasaran, Sun Tzu tidak lagi merahasiakannya. Ia berkata dengan tenang, masalah ini menyangkut Sekte Hantu Ganas. Akibat kejadian baru-baru ini di kota Tongtian, terungkap bahwa Sekte Hantu Ganas telah berkolusi dengan Netherworld. Beberapa Celestial Sekte Tai secara pribadi menyelidiki dan membuktikan kebenarannya. Mereka memutuskan untuk menyatukan kekuatan dari 12 negara dan melancarkan serangan gabungan terhadap Sekte Hantu Ganas, membunuh murid-murid mereka tanpa ampun. Mereka yang membunuh para kultivator Sekte Hantu Ganas bahkan akan diberi poin merit. Banyak orang yang linglung, tidak mengetahui apa itu Netherworld atau apa yang sebenarnya telah dilakukan Sekte Hantu Ganas. Namun, semua orang tahu bahwa menyerang Sekte Hantu Ganas secara bersama-sama dan diberi poin merit adalah hal yang baik. Namun, Sekte Hantu Ganas itu licik, mereka merasakan tanda-tanda akan dikepung. Mereka segera membubarkan sekte mereka dan berusaha menciptakan kekacauan di dalam umat manusia seperti yang telah mereka lakukan bertahun-tahun yang lalu. Namun, Sekte Tai sudah memiliki tindakan balasan, memperingatkan semua sekte lain untuk waspada terhadap Sekte Hantu Ganas. Meskipun rencana Sekte Hantu Ganas tidak berhasil, mereka mengalihkan perhatian mereka ke berbagai medan perang. Beberapa waktu lalu, ada laporan tentang kultivator jahat dari Sekte Hantu Ganas yang pergi ke medan perang untuk membuat keributan. Untuk mencegah insiden khusus, para kultivator dari berbagai sekte dapat memilih untuk mengirimkan bala bantuan ke medan perang atau memburu para kultivator jahat dari Sekte Hantu Ganas. Sun Tzu sangat marah ketika berkata, saat ini, para kultivator jahat dari Sekte Hantu Ganas ini tidak lagi menganggap diri mereka manusia. Mereka telah menjual jiwa mereka ke alam baka dan tidak lagi menghormati ras manusia. Mereka harus dibasmi. Apakah kalian semua mengerti? Kami mengerti. Kerumunan itu memiliki sikap yang berbeda-beda, tetapi mereka semua tidak berani menentang kata-kata Sun Tzu. Untuk sesaat, ada berbagai pendapat dan diskusi. Namun Sun Tzu tiba-tiba berkata, kalian semua bisa memilih sekarang, memburu para kultivator jahat atau mendaftar untuk memberikan bala bantuan di medan perang. Namun, ada satu pengecualian yang bisa dibebaskan dari semua ini dan fokus berkultivasi di dalam sekte. Seseorang itu spesial. Siapa? Banyak yang terkejut. Pada saat kritis seperti ini, semua orang seharusnya mengikuti perintah, tetapi adakah seseorang yang istimewa? Yang paling penting, orang istimewa ini diberi hak istimewa tersebut oleh Sun Tzu sendiri, dan tidak seorang pun berani mempertanyakannya. Semua orang ingin tahu siapa orang istimewa ini. Tatapan Sun Tzu tertuju pada Yang Chen, lalu berkata, Yang Chen baru saja kembali dari luar, jadi situasinya dianggap istimewa, dan dia boleh memilih untuk tetap di dalam sekte. Tentu saja, Yang Chen, kau juga bisa memilih untuk bergabung dengan ekspedisi ke medan perang atau memburu anggota Sekte Hantu Ganas. Terserah kau untuk memutuskan. Banyak orang merasakan campuran antara iri, dengki, dan kebencian. Dalam benak mereka, penjelasan Sun Tzu bahwa Yang Chen baru saja kembali dari luar hanyalah alasan belaka. Jauh di lubuk hati, mereka semua tahu bahwa Sun Tzu lebih menghargai Yang Chen dan ingin mengembangkannya lebih lanjut. Mereka semua iri dengan perlakuan ini, mengetahui bahwa Yang Chen pasti memilih untuk tetap berada di sekte tersebut untuk menerima kultivasi. Dengan bimbingan Sun Tzu, mencapai tahap nirvana hanya masalah waktu bagi Yang Chen. Namun, pada saat ini, Yang Chen mengatakan sesuatu yang tidak dapat dipercaya oleh siapapun, Sun Tzu, Junior ingin pergi ke medan perang. Apa? Mustahil. Ke medan perang. Semua orang bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan pikiran Yang Chen atau apakah prioritasnya salah. Mereka bertanya-tanya mengapa dia ingin pergi ke medan perang padahal tinggal di sekte dan berkultivasi akan jauh lebih baik. Dengan kemampuan Sun Tzu, melatih satu orang untuk mencapai tahap nirvana bukanlah masalah sama sekali. Namun yang mengejutkan semua orang, Yang Chen benar-benar memilih pergi ke medan perang. Namun, Sun Tzu tampaknya memahami keputusan Yang Chen, apakah kamu sudah memutuskan? Junior sudah memutuskan. Junior berencana pergi ke medan perang terdekat dengan sekte Suandao. Jawab Yang Chen dengan hormat. Tidak ada seorang pun yang tahu, tapi dia sepenuhnya sadar. Jika dia ingin memenangkan kembali Zhang Xuelian, tidak ada waktu yang terbuang. Dia tidak punya waktu untuk berkultivasi. Dia harus mengumpulkan poin merit dengan cepat, karena barulah dia punya kesempatan untuk menikahinya. Hanya dengan begitu Sun Tzu dapat membantunya lebih baik dalam masalah ini. Jika dia pergi dengan tangan kosong untuk menyelamatkannya, bahkan jika Zhang Xuelian memiliki perasaan yang mendalam padanya, itu hanya akan berakhir dengan tragedi. Peluang hanya milik mereka yang siap. Memahami pikiran Yang Chen, Sun Tzu berkata, karena kau sudah memutuskan, pergilah. Ingatlah untuk selalu berhati-hati demi keselamatanmu.
Saudara Yang Chen, apakah kamu akan pergi ke medan perang? Seru Fu Xuanming terkejut. Ya, jawab Yang Chen. Kalau begitu, aku akan bergabung denganmu di medan perang yang kau tuju. Aku sudah mencapai tahap pencerahan, dan aku butuh poin merit untuk mengamankan posisiku. Fu Xuanming tertawa. Aku juga akan pergi. Zhang Min mengumpulkan keberanian untuk berkata. Fu Xuanming awalnya mengira Zhang Min, gadis kecil itu, telah melakukan kesalahan, tetapi kemudian dia teringat kekagumannya terhadap Yang Chen di masa lalu dan memahami niatnya. Baiklah, terserah padamu, mau pergi ke medan perang atau memburu para kultivator jahat. Semakin cepat kau pergi, semakin baik. Jangan biarkan kekuatan lain meremehkan sekte kita. Seru Sun Tzu. Setelah menyampaikan beberapa hal penting, semua orang di bawah bubar. Yang Chen, setelah 2 hari beristirahat, langsung menuju medan perang terdekat dengan sekte Suandao. Kali ini, Yang Chen pergi bersama Fu Xuanming. Sedangkan Zhang Min, yang tahu bahwa dirinya tidak selevel dengan Yang Chen dan tidak ingin menahannya, berangkat ke medan perang lebih awal. Hal ini membuat Yang Chen sedikit tersentuh, karena dia mampu melihat banyak hal. Akan tetapi, perbedaan kultivasi mereka terlalu jauh, sehingga mustahil baginya dan Zhang Min bisa bersama. Dengan tingkat kultivasi Yang Chen saat ini, dia bisa mencapai medan perang hanya dalam 1 hari, bahkan dengan kecepatan santai. Saat kembali ke medan perang, Yang Chen merasakan aura familiar dari klan api bumi dan klan Raja Laut. Tak lama kemudian, kedatangan Yang Chen dan Fu Xuanming menarik perhatian tetua Qian Gong, sehingga ia pun secara pribadi menyapa mereka. Bagaimanapun, kehadiran 2 kultivator tahap pencerahan tidak bisa diremehkan oleh Qian Gong. Jadi, saudara Fu Xuanming, kudengar kau baru saja mencapai tahap pencerahan, dan aku cukup takjub. Haha, aku tidak menyangka kau akan datang secepat ini. Ada juga orang lain yang auranya agak asing bagiku, dia pasti seorang Taois yang baru dipromosikan. Coba ku tebak siapa dia. Suara itu tiba sebelum orangnya. Qian Gong benar-benar penasaran karena, menurut pemahamannya, seharusnya tidak ada orang lain di sekte Suandao yang memiliki bakat untuk mencapai tahap pencerahan secepat itu, selain Fu Xuanming. Penatua Qian Gong tidak dapat menahan diri untuk mempercepat sedikit lagi. Baginya, semakin banyak ahli tahap pencerahan di sekte tersebut, semakin baik. Ketika mereka terjun ke medan perang, hal itu bisa sedikit meringankan kekhawatirannya. Akan tetapi, saat tetua Qian Gong tiba, dia tampak bingung. Dia hanya melihat Yang Chen dan Fu Xuanming. Melihat Fu Xuanming, penatua Qian Gong tidak terkejut, seperti yang diharapkan. Namun, Yang Chen merasa sulit untuk menerimanya. Apa yang terjadi? Seru penatua Qian Gong dengan heran. Berada di medan perang, ia tidak terlalu menyadari hilangnya Yang Chen dan hanya tahu gambaran kasarnya. Dalam ingatannya, Yang Chen masih anak-anak yang bertempur di medan perang beberapa tahun yang lalu. Namun kini, dalam sekejap mata, Qi Yang Chen tidak kalah dengan Qi-nya. Perlu dicatat, ia baru berada di tahap tengah pemahaman Dao. Fu Xuanming memahami keraguan penatua Qian Gong dan dengan ramah menjelaskan, penatua Qian Gong, saudara Yang Chen juga telah mencapai tahap pencerahan. Saya tahu Anda terkejut. Haha, saya juga cukup terkejut. Tapi saudara Yang Chen memang jenius saat itu, melakukan beberapa hal yang tidak dapat kita pahami atau capai adalah hal yang wajar. Ini, meskipun penatua Qian Gong tahu bahwa Yang Chen adalah seorang jenius, tingkat kultivasi Yang Chen saat ini masih agak sulit baginya untuk diterima. Kekuatan tingkat menengah tahap pencerahannya setara dengan tetua Qian Gong, yang mana banyak orang menganggapnya tidak dapat dipercaya. Yang Chen juga memberi hormat, penatua Qian Gong, saya harap Anda baik-baik saja. Saya tidak berani menerima gelar senior, Yang Chen. Setelah Anda mencapai tingkat kultivasi saya, jangan panggil saya senior lagi. Penatua Qian Gong buru-buru melambaikan tangannya. Yang Chen tidak tersinggung dengan hal itu. Gelar senior hanyalah bentuk penghormatan. Jika seseorang tidak menerimanya, ia tentu akan mengubah cara menyapa mereka. Saya sungguh terkejut dan sulit mempercayainya. Namun, kedatangan kalian berdua memang telah meringankan banyak tekanan pada situasi medan perang saat ini. Sekaranglah saatnya kekuatan tempur tahap pencerahan dibutuhkan, dan kalian berdua tiba tepat waktu. Tetua Qian Gong tertawa. Yang Chen dan Fu Xuanming bertukar pandang, keduanya bingung. Kita bicarakan masalah ini di dalam saja, saran penatua Qian Gong. Yang Chen dan Fu Xuanming tidak berkata apa-apa lagi dan masuk. Ketika mereka muncul kembali, kelompok itu sudah berada di paviliun pencapai awan. Penatua Qian Gong, Yang Chen, dan Fu Xuanming duduk di tingkat yang sama. Melihat kejadian ini, sekelompok pendekar alam dewa sejati semuanya terkejut, tidak tahu apa yang telah terjadi. Hal ini dapat dimengerti oleh Fu Xuanming, yang memiliki reputasi luas. Karena ia kini memancarkan ki tahap pencerahan, semua orang tahu bahwa kultivasinya telah mencapai tingkat yang sebanding dengan tetua Qian Gong. Tapi bagaimana dengan Yang Chen? Penatua Qian Gong melihat rasa ingin tahu di mata semua orang dan tersenyum. Perkenalkan, Yang Chen, setelah berkelana di luar selama beberapa tahun, kini telah mencapai tahap pencerahan dan menjadi sosok seperti saya.
Karena saudara Yang Chen dan saudara Fu Xuanming telah tiba di medan perang ini, kalian harus mengikuti perintah mereka seperti kalian mengikuti perintah saya. Ingat, ya, tahap pencerahan. Yang Chen telah memasuki tahap pencerahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika mereka melihat Yang Chen bertahun-tahun yang lalu, dia masih anak-anak yang bahkan belum mencapai tahap demigod. Meskipun dia luar biasa, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa masih ada jarak antara dia dan mereka. Sekarang, dalam sekejap mata, Yang Chen benar-benar telah memasuki tahap pencerahan. Apakah ini nyata? Gelombang kejut melanda bagaikan gelombang pasang. Banyak orang mulai mendiskusikan masalah itu. Tetua Qiangong melambaikan tangannya, meredakan kebisingan. Yang Chen melirik ke sekeliling dan melihat Zhang Min, yang sudah tiba di tengah kerumunan. Zhang Min telah tiba 2 hari sebelumnya dan tampak berantakan, tampaknya baru saja tiba. Zhang Min terus memperhatikannya, dan ketika menyadari ketahuan, dia langsung menundukkan kepala, tak berani menatap langsung ke arah Yang Chen. Yang Chen diam-diam mendesah getir. Sedangkan Zhang Min, ia agak bingung bagaimana menghadapinya. Sekarang karena situasi Zhang Suelian, dia secara tidak sadar menghindari wanita lain dan tidak berani memiliki pikiran yang tidak pantas tentang mereka. Menikahi orang terpilih tidak berarti menyimpan rahasia. Saudara Yang Chen, saudara Fu, karena kalian berdua ada di sini, izinkan saya memberitahu kalian tentang situasi terkini di medan perang kita, kata Penatua Qiangong. Yang Chen mengangguk. Fu Xuanming juga diam-diam menunggu Tetua Qiangong berbicara. Tetua Qiangong memulai, sebenarnya, medan perang kita selalu cukup stabil, dengan situasi yang jelas. Kita tidak bisa membicarakan keuntungan atau kerugian. Meskipun klan api bumi dan klan Raja Laut bersatu, kita masih bisa bertahan. Namun, beberapa perubahan kecil telah terjadi di garis depan baru-baru ini. Apa maksudmu? Tanya Fu Xuanming. Sebelumnya, klan Raja Laut hanya mengirim sedikit pasukan ke sini untuk menghadapi kita, manusia. Namun, seperti yang kita semua tahu, klan Raja Laut adalah klan super yang setara dengan manusia. Klan ini juga didukung oleh musuh, sehingga kekuatan yang dapat dibagi di berbagai medan cukup terbatas. Namun, selama periode ini, tampaknya mereka telah mengirim semakin banyak ahli tahap pencerahan. Salah satu ahli tahap pencerahan dari Sekte Fenyang yang ditempatkan di sini telah gugur. Jatuh. Apa yang terjadi? Yang Chen terkejut. Tetua Qiangong menghela napas, ceritanya panjang. Beberapa waktu lalu, ada pergerakan dari klan Raja Laut. Salah satu ahli tahap pencerahan Sekte Fenyang merasakan sesuatu dan bergegas keluar, mengira ia bisa mengatasinya karena ia adalah ahli tahap pencerahan. Namun, begitu ia pergi untuk menyelidiki, ia langsung disergap dan tak pernah kembali. Kenapa tidak ada yang meminta bala bantuan? Tanya Fu Xuanming bingung. Alasan utamanya adalah karena berbagai front saat ini sedang tegang. Kecuali benar-benar diperlukan, tidak ada yang mau meminta bala bantuan. Dan saat ini, buktinya belum lengkap, mungkin hanya kecerobohan sesaat kita yang menyebabkan hal ini. Jadi, kita tidak terburu-buru meminta bala bantuan. Tentu saja, gugurnya seorang ahli tahap pencerahan jelas merupakan sesuatu yang perlu dipertimbangkan dalam hal bala bantuan, tetapi kita belum terburu-buru untuk menyebutkannya. Kalian berdua telah tiba, sungguh merupakan kebahagiaan yang tak terduga, jelas Penatua Qiangong. Fu Xuanming mengangguk, jika seorang ahli tahap pencerahan telah gugur, maka berbagai sekte seharusnya lebih memperhatikan masalah ini dan telah menyiapkan tindakan pencegahan. Tentu saja, kedatangan kalian berdua tepat waktu. Ketika para ahli tahap pencerahan sekte kita bertemu, kita akan berdiskusi dan menemukan solusi. Solusinya adalah memperluas formasi agar jangkauan perlindungannya lebih luas. Kemudian, kita para ahli tahap pencerahan akan bergabung untuk menyelidiki situasi di luar. Bahkan jika kita menghadapi bahaya, kita dapat kembali tepat waktu. Namun, kesulitan memperluas formasi sedikit lebih tinggi, dan membutuhkan beberapa ahli tahap pencerahan untuk memasukkan sejumlah besar kekuatan suci secara berurutan. Penatua Qiangong menggelengkan kepalanya, sejujurnya, tingkat perluasan formasi melalui transfer kekuatan suci masih agak kurang untuk mengatasi situasi saat ini. Jadi, yang kita kekurangan sekarang adalah para ahli tahap pencerahan. Saya tidak menyangka kalian berdua akan datang. Tadi, saya sudah menggunakan transmisi suara untuk memberitahu para ahli tahap pencerahan dari berbagai sekte, dan mereka akan segera tiba. Yang Chen dan Fu Xuanming bertukar pandang, tidak menyangka kedatangan mereka akan begitu tepat waktu, tepat pada waktunya untuk berguna. Berbicara tentang ahli tahap pencerahan lainnya yang bergegas datang, jiwa Yang Chen menyebar, dan memang mengamati beberapa ahli tahap pencerahan yang berdatangan. Jangkauan jiwanya begitu luas sehingga ia bisa langsung merasakannya. Namun, Fu Xuanming jauh lebih buruk, tanpa penemuan khusus apapun. Bahkan Tetua Qiangong tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang Chen tetap tenang, berpura-pura tidak menyadari apapun. Tak lama kemudian Penatua Qiangong merasakan sesuatu dan tersenyum, berkata, mereka ada di sini. Tak lama setelah Qiangong Daoren selesai berbicara, aura beberapa ahli tahap pencerahan telah tiba lebih dulu. Kemudian, beberapa sosok muncul satu demi satu di paviliun pencapai awan.
Saudari Bai Xing, Saudara Yun Sang, Saudara Yu Feng. Tetua Qiangong menyapa semua orang saat mereka tiba. Kedua ahli tahap pencerahan dari Sekte Taiyi telah tiba, diikuti oleh Master Yu Feng dari Sekte Sangxian, Taois Bintang Putih dari Sekte Qingyu, dan Taois Yun Ge dari Pulau Bintang Luo. Namun, Qiangong Daoren dan Yun Ge Daoren tidak akur, jadi sikapnya tidak baik atau buruk. Namun, Yun Ge Daoren masih berpengetahuan luas. Melihat Yang Chen sekarang, ia tersenyum tipis dan langsung tertawa terbahak-bahak. Saudara Yang Chen, meskipun saya berada di medan perang ini, saya dengar Anda memiliki hubungan baik dengan putra bintang Pulau Luo kami. Saya tidak menyangka rumor itu benar dan Anda telah mencapai tahap pencerahan. Yang Chen tahu bahwa Yun Ge Daoren datang untuk membangun hubungan dengannya, jadi wajar saja jika dia tidak berniat menolaknya. Meskipun dulu dia pernah mengalami beberapa pertemuan yang tidak mengenakan dengan murid-murid Pulau Bintang Luo di medan perang, kini dia telah mencapai taraf kultivasi seperti itu, dan semua yang terjadi di masa lalu sudah tidak lagi dianggap penting. Ya, saya harap saudara Yun Ge akan menjaga saya dengan baik selama saya kembali ke medan perang kali ini, kata Yang Chen. Mendengar perkataan Yang Chen, hati Taois Yun Ge menjadi tenang, berpikir bahwa Yang Chen tidak membencinya. Ada juga Master Yu Feng yang menarik napas dalam-dalam saat melihat Yang Chen, sahabatku, aku tahu bakatmu tak tertandingi saat itu, tapi aku tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, kau akan mencapai level ini. Satu-satunya orang yang tidak memiliki sikap baik mungkin adalah Taois Yun Sang. Taois Yun Sang melirik Yang Chen dengan sikap dingin, ingin berbicara tetapi tidak menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Saat itu, Taois Yun Sang ingin menemukan Yang Chen karena Zhang Suelian, dan semua orang tahu tentang itu. Sekarang Yang Chen telah mencapai tahap pencerahan, Taois Yun Sang merasa seperti telah menamparkan wajahnya sendiri, dan bagaimana dia bisa bahagia tentang hal itu. Tapi sejujurnya, Yang Chen tidak menyimpan dendam terhadap Taois Yun Sang, karena dia bukan tipe orang yang mudah mengincar orang lain. Insiden antara dia dan Zhang Suelian saat itu mungkin disebabkan oleh campur tangan orang-orang di dalam Sekte Taiyi. Taois Yun Sang terpaksa menjadikannya sasarannya. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen tersenyum tipis, Penatua Yun Sang, Anda seharusnya tidak menyimpan dendam lagi tentang kejadian itu. Tidak ada gunanya membahas benar atau salah tentang kejadian itu sekarang. Saya tidak pernah benar-benar memikirkannya. Mendengar ini, Taois Yun Sang sedikit terkejut. Yang Chen bisa begitu acuh tak acuh, namun dia masih menyimpan dendam. Taois Yun Sang menggertakkan giginya, Yang Chen, mendengarmu berkata begitu, aku benar-benar merasa sedikit malu. Ini salahku. Aku tidak menyangka kau, yang sudah mencapai tahap pencerahan, masih mau memanggilku, senior. Aku sungguh tidak pantas dipanggil seperti itu lagi. Mengenai insiden Zhang Suelian, aku juga dipaksa oleh sekte. Jika aku menilaimu secara objektif saat itu, kau memang bukan tandingan Saint Snow Lotus, tapi sekarang berbeda. Dengan bakat dan kekuatan seperti itu, siapa yang berani mengatakan kau tidak layak? Yang Chen memberinya jalan keluar, dan jika dia tidak mengambilnya, maka dia akan kurang dalam keterampilan sosial. Lagi pula, Yang Chen memang memenuhi syarat baginya untuk mengatakan demikian. Tetua Qiangong melihat Yang Chen dan Taois Yun Sang telah berdamai dan tertawa terbahak-bahak, hahaha, baguslah semuanya sudah beres. Sekarang, kita perlu bersatu dan bekerja sama di medan perang ini. Yang Chen, aku benar-benar tidak menyangka kau sudah mencapai tahap pencerahan sekarang. Pantas saja kau meremehkan muridku dulu. Sebuah suara sarkastis tiba-tiba terdengar. Yang Chen tidak bisa menahan rasa malu. Dia pikir dia telah mengurus semua ahli tahap pencerahan, tetapi dia tidak menyangka masih ada satu yang tersisa. Saat itu, karena insiden Luo Yihong, dia telah sangat menyinggung Taois Bintang Putih ini. Penganut Tao Bintang Putih ini adalah yang paling keras kepala di antara semuanya, menyimpan dendam terhadap penganut Tao Api Ilahi sepanjang hidupnya, mengingatnya selama puluhan tahun, dan sekarang, masalah dengan Luo Yihong mungkin masih membebani pikirannya. Yang Chen tersenyum canggung, Penatua Bintang Putih salah paham, Zhang Suelian dan aku memang punya perjanjian pernikahan. Aku benar-benar tidak berbohong tentang itu sebagai junior. Setelah mengatakan ini, Yang Chen melirik Luo Yihong di belakang Taois Bintang Putih dan mendapati dia memang mengikutinya tepat di belakangnya. Sekarang, ketika Luo Yihong menatap Yang Chen, ekspresinya cukup rumit, penuh kesedihan, keterkejutan, dan kenangan. Yang Chen mendesah pelan, dia dan Luo Yihong hampir menjadi pasangan. Sayangnya, mereka ditakdirkan untuk tanpa nasib. Kau tidak perlu menjelaskannya padaku. Qiangong, karena semua orang sudah di sini, mari kita bahas masalah formasi. Taois Bintang Putih masih terpaku pada insiden Yang Chen dan tidak ingin membicarakannya lebih lanjut. Semua orang saling memandang tanpa daya. Lagi pula, Pendeta Tao Bintang Putih adalah seorang wanita, dan saat emosinya memuncak, tak seorang pun dapat berkata apa-apa, jadi mereka semua setuju saja. Sebagai pemimpin Sekte Taiyi, Taois Yun Sang melangkah maju dan berkata, ngomong-ngomong soal formasi, langsung saja ke intinya.
Yang Chen, teman mudaku, dan saudara Fu mungkin tidak tahu. Penyebaran formasi ini terutama terletak pada lempengan susunan agung surgawi di tanganku ini. Apakah pelat susunan ini mampu mengendalikan ukuran formasi secara bebas? Tanya Yang Chen. Teman muda Yang Chen sangat peka. Memang, lempengan Arai ini adalah inti dari seluruh formasi medan perang kita. Dengan lempengan Arai, formasi ini akan bertahan selama puluhan ribu tahun kecuali jika direbut secara paksa. Jika seseorang ingin menyebarkan formasi, satu-satunya cara adalah dengan memasukkan kekuatan ilahi ke dalamnya. Namun, bahkan mempertahankan formasi pun membutuhkan masukan kekuatan ilahi tingkat tahap pencerahan sesekali, apalagi menyebarkan formasi. Tanpa sejumlah kekuatan ilahi tahap pencerahan, hal itu mustahil dilakukan, jelas Taois Yunsang. Penatua Qian Gong juga melakukan riset, begini, totalnya ada 42 bintang di lempengan susunan agung surgawi ini. Semakin banyak bintang yang menyala, semakin luas penyebarannya, dan 42 bintang adalah batasnya. Tidak mudah untuk mencapai batasnya. Sekarang kami sedang berusaha sebaik mungkin, tetapi kami baru mencapai 13 bintang. Berapa banyak bintang yang harus dicapai agar memenuhi syarat? Yang Chen dan Fu Xuanming mengajukan pertanyaan yang sama. Setidaknya 18. Konon, satu ahli tahap pencerahan seharusnya bisa menyalakan satu bintang. Kalian berdua masing-masing bisa menyalakan satu bintang sekarang, menyisakan 3 lagi. Kita semua akan memikirkan cara untuk bertahan dan menggunakan beberapa seni rahasia agar bisa mencapai 18 bintang, kata Taois Yunsang. Yang Chen melirik ke arah piringan agung surgawi dan secara kasar memahami apa yang sedang terjadi. Fu Xuanming mengangguk pelan, kalau begitu, aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku hanya tidak tahu bagaimana menghadapi 3 bintang sisanya. Taois bintang putih dengan tenang menjawab, saya juga bisa membantu. Dengan kekuatan ilahi saya, menyalakan 1,5 bintang bukanlah masalah. Saudari Bai Xing, apakah kamu pulih secepat ini? Tanya Taois Yunsang dengan heran. Ya, metode kultivasi gerbang King Yuku paling ampuh dalam pemulihan. Kekuatan ilahiku telah pulih selama masa-masa pengondisian ini, jelas Taois bintang putih. Beberapa hari yang lalu, mereka baru saja memasukkan kekuatan suci ke dalam lempeng susunan agung surgawi, sehingga kekuatan suci yang dikonsumsi cukup besar. Banyak kultivator tahap pencerahan belum pulih sepenuhnya hingga saat ini. Namun, pemulihan Taois bintang putih sangat cepat, mencapai titik di mana ia mampu kembali memancarkan kekuatan ilahi. Ini kejadian langka. Perlu diketahui, memasukkan kekuatan suci ke dalam lempeng Arai setiap kali akan menghabiskan banyak kekuatan suci dan energi. Mereka, para kultivator tahap pencerahan, hanya ingin melakukan kontribusi semacam ini sekali saja, karena lebih dari itu akan terlalu melelahkan bagi mereka. Tetapi White Star Taois begitu perhatian dan bersedia berkontribusi. Kelompok itu tidak mengetahui pikiran White Star Taois. Kesediaan Taois bintang putih untuk bertindak sebenarnya adalah keinginan untuk memberi Yang Chen pelajaran. Lagi pula, karena Yang Chen, muridnya Luo Yihong telah lama patah hati. Ia harus membuatnya mengerti bahwa bahkan di antara para kultivator tahap pencerahan pun ada celah. Dengan kekuatan sucinya, dia dapat menandingi 1,5 kultivator tahap pencerahan, tanpa masalah. Tanpa menyadari pikiran Taois bintang putih, Taois Yunsang dengan gembira berkata, kalau begitu, langkah selanjutnya akan jauh lebih mudah. Kita hanya perlu memikirkan cara untuk menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, dan pelat susunan dapat mencapai efek yang diinginkan. Kalau begitu, aku akan mulai. Pendeta Tao bintang putih melangkah maju dan langsung menuju ke piring susunan. Sebelum memasukkan kekuatan suci, Pendeta Tao bintang putih menatap Yang Chen dengan sedikit provokasi di matanya. Awalnya, Yang Chen ragu-ragu, tetapi sekarang setelah melihat tatapan provokatif Pendeta Tao bintang putih, ia hanya bisa menggelengkan kepala geli. Ia bisa dengan mudah menebak niat Pendeta Tao bintang putih. Sekarang, Pendeta Tao bintang putih menaruh tangannya di atas piring susunan. Meskipun dia tidak bergerak, kekuatan ilahinya yang luar biasa telah disuntikkan langsung ke dalam plat Arai, menunjukkan ki-nya yang kuat. Dengan bocornya kekuatan ilahinya, tekanan udara terasa jauh lebih mengerikan. Pendeta Tao bintang putih mengerahkan segenap tenaganya, sedikit demi sedikit, bertekad untuk menunjukkan kekuatannya kepada Yang Chen. Tiba-tiba, sebuah bintang pada lempeng susunan agung surgawi menyala, diikuti oleh separuh bintang lainnya yang juga menyala dengan cepat. Saat ia melakukan ini, Pendeta Tao bintang putih ingin memamerkan kekuatannya, tetapi wajahnya sudah pucat pasi. Karena tidak mampu melanjutkan, ia menyerah dan Luo Yihong segera maju untuk mendukungnya. Tuan, Luo Yihong buru-buru melangkah maju untuk membantu. Pada titik ini, kultivator lain, seperti Taois Yunsang, dapat memahami apa yang coba dilakukan oleh Taois bintang putih. Meskipun Pendeta Tao bintang putih adalah seorang wanita, dia memiliki sifat suka berkelahi, yang diketahui semua orang, dan targetnya mungkin adalah Yang Chen. Fu Xuanming juga melihat petunjuk itu dan bermaksud untuk maju guna meredakan situasi canggung itu. Aku berikutnya. Fu Xuanming tertawa dan mulai bertindak.
Karena Taois bintang putih telah menunjukkan caranya, ia tidak lagi bingung dan jelas tahu apa yang harus dilakukan. Menekan telapak tangannya ke bawah, kekuatan ilahinya perlahan-lahan meresap ke dalam lempengan susunan agung surgawi. Sedikit demi sedikit, Fu Xuanming awalnya merasa baik-baik saja, tetapi segera merasa kewalahan. Namun, poin pentingnya adalah bahwa lempengan susunan agung surgawi hanya menerangi setengah bintang, yang membuat wajah Fu Xuanming sedikit memerah, merasa agak malu. Ia ingin terus maju, tetapi akhirnya kalah dalam pertempuran itu. Melihat bintang yang remang-remang, Fu Xuanming tak kuasa menahan rasa malu. Ini, para kultivator tahap pencerahan lainnya juga merasa malu dan tidak tahu bagaimana menghiburnya. Tetua Qiangong segera berkata, Saudara Fu, ini karena Anda baru saja memasuki tahap pencerahan, dan tingkat kultivasi Anda belum sepenuhnya stabil. Wajar jika bintang yang dapat Anda nyalakan lebih sedikit. Aku telah mempermalukan diriku sendiri. Fu Xuanming merasa getir. Dia bertanya-tanya apakah yang lain sengaja mencoba memberinya pelajaran. Fu Xuanming berpikir begitu, dan tampaknya memang benar. Para kultivator tahap pencerahan tua di medan perang ini, meskipun mereka tidak memiliki dendam terhadapnya, tetap akan mengajarinya untuk rendah hati dan berhati-hati sebagai pendatang baru. Fu Xuanming menebak dengan benar. Awalnya mereka punya ide ini ketika mereka semua berkumpul. Namun, setelah berdiskusi cukup lama, ide itu pudar. Meskipun begitu, memberi Fu Xuanming dan Yang Chen sedikit kerendahan hati tetap diperlukan. Sekarang, Yang Chen juga melihat petunjuknya. Tampaknya pepatah yang mengatakan bahwa satu kultivator tahap pencerahan dapat menyalakan satu bintang hanya berlaku bagi kultivator tahap pencerahan lama. Yang Chen tersenyum tipis, berpikir jika dia tidak menunjukkan keahliannya, dia akan dipandang rendah di medan perang. Tujuannya datang ke sini adalah untuk mengumpulkan poin merit secara agresif, jadi bersikap rendah hati bukanlah pilihan. Selanjutnya, giliranku. Yang Chen tersenyum. Melihat Yang Chen begitu tenang setelah dipermalukan Fu Xuanming, semua orang sedikit terkejut tetapi tidak menyangka Yang Chen akan jauh lebih kuat dari Fu Xuanming. Sekarang, Yang Chen dengan percaya diri meletakkan tangannya di atas piringan susunan, dan kekuatan sucinya dengan cepat meresap ke dalamnya. Sejauh ini terasa baik-baik saja, pikir Yang Chen. Dia dapat merasakan kekuatan RI Plate sedang diisi ulang dan memperkirakan bahwa menyalakan satu bintang seharusnya relatif mudah baginya berdasarkan tingkat konsumsinya saat ini. Tak lama kemudian, sebuah bintang diterangi dengan mudah oleh Yang Chen. Melihat hal ini, Pendeta Tao Bintang Putih, Pendeta Tao Yunsang, dan yang lainnya terdiam sejenak, saling berpandangan, dan tampak agak malu. Awalnya mereka ingin mempermalukan Yang Chen karena dialah yang paling menonjol di antara mereka, tetapi sekarang mereka melihat Yang Chen mencapai tujuan mereka secara langsung. Dan yang lebih penting lagi, Yang Chen tidak berhenti di situ. Pencurahan kekuatan ilahiyahnya tidak terbatas pada satu bintang saja. Dengan dukungan teknik kultivasi tingkat abadi, kekuatan ilahinya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Mustahil bagi bintang biasa untuk mencakup semua kekuatan ilahinya. Tak lama kemudian, secara mengerikan, Yang Chen menyalakan bintang kedua. Ketika bintang kedua menyala, artinya berubah drastis. Tahukah Anda di mana letak keunggulan para kultivator tahap pencerahan senior ini? Keunggulan tersebut terletak pada keyakinan mereka untuk menerangi bintang, menunjukkan kekuatan mereka sebagai veteran tahap pencerahan kepada para pendatang baru seperti Yang Chen dan Fu Xuanming. Jika pendatang baru itu seekor naga, mereka tetap harus tunduk. Tapi bagaimana sekarang? Yang Chen dengan mudah melampaui harapan mereka dan menyalakan dua bintang, bahkan mengalahkan Taois Bintang Putih, yang merupakan yang terbaik di bidang ini. Pendeta Tao Bintang Putih menarik napas dalam-dalam, pupil matanya mengecil, dan gagasan untuk mengintimidasi Yang Chen sirna dari pikirannya. Yang Chen melampauinya. Pendeta Tao Bintang Putih menggertakkan giginya, hatinya dipenuhi amarah. Namun, dia segera menghela napas. Apakah itu berarti muridnya memang tidak layak untuk Yang Chen? Mendesah. Pendeta Tao Bintang Putih memilih untuk pasrah. Ia tidak membenci Yang Chen, ia hanya ingin menebus ketidakadilan yang dialaminya. Lagi pula, ia adalah orang yang mengatur pernikahan antara Luo Yihong dan Yang Chen. Namun, pada akhirnya ia gagal, dan itu adalah tanggung jawabnya. Tentu saja, ia ingin membuat beberapa perubahan dan mencari keadilan bagi muridnya. Itulah sebabnya hal ini terjadi. Namun, hasilnya jauh lebih kejam dari yang dibayangkannya. Ia sendiri ditindas oleh Yang Chen, apalagi muridnya. Bahkan jika ia sekarang mengklaim bahwa muridnya dan Yang Chen adalah jodoh yang ditakdirkan, ia khawatir tidak akan ada yang berpikir demikian. Para penganut Tao lainnya saling berpandangan, hati mereka diaduk-aduk oleh gelombang keterkejutan. Yang paling penting, cara Yang Chen nampaknya masih jauh dari kata habis. Dua bintang tidak dapat sepenuhnya mewakili kemampuan Yang Chen. 2,5. 3. 3 bintang segera menyala sepenuhnya. Baru pada saat itulah Yang Chen dengan tenang menarik tangannya. Memang, itu adalah penarikan yang tenang. Yang Chen benar-benar merasa nyaman, tidak seperti pendeta Tao Bintang Putih yang sudah kelelahan dan pucat setelah menyalakan dua bintang.
Dari sini, terlihat bahwa Yang Chen masih menyembunyikan beberapa cara, tetapi karena ia telah memenuhi persyaratan, ia memutuskan untuk tidak menggunakannya lagi. Saat ini, Pendeta Tao Bintang Putih telah menyalakan 1,5 bintang, sementara Fu Xuanming telah menyalakan setengah bintang, dan Yang Chen memiliki 3 bintang. Sebanyak 5 bintang, mengisi penuh kekuatan suci yang dibutuhkan untuk pelat susunan agung surgawi. Pada saat ini, formasi luar mengalami perubahan kualitatif. Ledakan, tambahkan lebih besar dari. Sejumlah besar metode RAI diisi ulang dengan kekuatan suci yang cukup dan diperluas dengan sendirinya. Secara khusus, sejumlah besar kekuatan suci yang diberikan oleh Yang Chen barusan membuat frekuensi difusi metode RAI ini sangat tinggi, terlihat oleh mata telanjang, dan dapat dideteksi oleh jiwa. Tampaknya formasi itu telah berkembang jauh melampaui jangkauan aslinya, cukup untuk bekerja sama dengan eksplorasi tahap pencerahan mereka. Melihat ini, Taois Yunsang dan yang lainnya segera menghilangkan pikiran mereka untuk memamerkan kekuatan mereka kepada Yang Chen dan Fu Xuanming. Ini, Yang Chen seorang diri mengeluarkan kekuatan 3 bintang, yang berada di luar imajinasi mereka. Taois Yunsang menghela napas penuh emosi, "Saudara Yang Chen, Anda benar-benar telah membuka mata saya. Aku, Taois pengendali angin, mengaku kalah. Ombak di belakang sungai yang mendorong ombak di depan. Aku semakin tua," kata Master Yu Feng tanpa daya. Pendeta Tao Bintang Putih mendesah pelan, meski dia tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa dia telah menyerah baik di dalam hati maupun di bibirnya. Luo Yihong sedikit menundukkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan sedikit kehilangan. Ia tahu bahwa pada tahap ini, sama sekali tidak ada kemungkinan antara dirinya dan Yang Chen. Fu Xuanming juga merasakan emosi yang campur aduk. Awalnya ia mengira ia tidak jauh tertinggal dari Yang Chen dan telah mencapai tahap pencerahan. Namun, siapa sangka, bahkan sebagai seorang jenius super dari Sekte Xuandao, ia masih jauh tertinggal dari iblis ini. Yang Chen tidak terlalu sombong saat ini, dan tertawa, junior kuat hanya karena metode kultivasinya, dan kekuatan ilahinya sedikit lebih kuat. Di bidang lain, saya jauh tertinggal dari kalian semua. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Taois Yunsang berkata, "Saudara Yang Chen, Anda terlalu rendah hati. Nah, karena saudara Yang Chen telah menerangi semua bintang yang dibutuhkan untuk RAI dengan sempurna, kita sekarang dapat merencanakan langkah selanjutnya untuk penjelajahan kita di luar. Di luar metode RAI, terdapat wilayah laut yang luas, dan kita dapat bertemu anggota klan Raja Laut dan klan Api Bumi kapan saja. Namun, Taois Bintang Putih, Fu Xuanming, dan saudara Yang Chen, kalian bertiga baru saja menghabiskan banyak kekuatan suci untuk menerangi bintang. Jadi untuk beberapa hari ke depan, kalian bertiga harus beristirahat, dan kami akan mengurus sisanya. Apakah tidak apa-apa? Kalau begitu, kami sangat berterima kasih," kata Yang Chen. "Terima kasih," kata Fu Xuanming dan Taois Bintang Putih masing-masing. Setelah mendiskusikan beberapa hal lagi, mereka berpisah. Karena formasi tersebut, Taois Yunsang dan yang lainnya harus segera berkeliling dan menyelidiki, jadi mereka tidak menunda terlalu lama dan berencana untuk mulai menyelidiki segera setelah formasi itu menyebar. Yang Chen, di sisi lain, memilih untuk beristirahat selama beberapa hari bersama Fu Xuanming dan yang lainnya. Bagi Yang Chen, konsumsi ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Ia sepenuhnya mampu menerangi lebih banyak bintang, tetapi karena jangkauan 18 bintang sudah cukup, ia tidak merasa perlu pamer lagi. Ia menyimpan kekuatannya sendiri dan menunggu langkah selanjutnya. Selama masa-masa kultivasinya, tak terhitung banyaknya orang yang datang mengunjunginya. Para dewa sejati yang melihatnya memasuki tahap pencerahan, semuanya ingin berbincang dengannya. Terutama mereka yang pernah berselisih dengannya, mereka takut dan datang untuk meminta maaf. Yang Chen bukanlah orang yang picik. Mereka yang dulu menyimpan dendam besar padanya sudah ditangani. Untuk perselisihan kecil dan masalah lisan, ia tidak terlalu memperdulikannya. Dan, lebih dari 10 hari berlalu. Ini agak berbeda dari rencana Yang Chen, yang awalnya berniat memulai tugas lebih awal dan menjarah poin prestasi dengan panik. Namun, orang-orang ini membutuhkan waktu lebih dari 10 hari untuk mencari dan tetap tidak ada kabar, membuat Yang Chen bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. 10 hari lagi berlalu, suasananya menjadi sangat aneh. Beberapa kultivator tahap pencerahan mencari lebih dari 20 hari tanpa hasil apapun, yang sebenarnya sudah cukup menarik. Akhirnya, tepat saat hampir 30 hari, sekelompok kultivator tahap pencerahan melarikan diri dengan panik. Ketika mereka kembali, wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan hanya Taois Yunsang, Master Yu Feng, dan Taois Yun Ge yang tersisa di antara segelintir yang tersisa. Kultivator tahap pencerahan lainnya dari Sekte Taiyi dan Tetua Qian Gong tidak kembali. Terlebih lagi, Guru Yu Feng dan Taois Yunsang terluka parah, terutama Guru Yu Feng, yang sekarang dalam keadaan koma. Situasinya mengerikan saat mereka kembali. Hal ini membuat Yang Chen, Fu Xuanming, dan White Star Taois yang sedang beristirahat, tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut dan bergegas menghampiri, bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.